Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sanas. Selamat malam juga, Wati. Gimana kabar di Sulawesi Selatan nih? Alhamdulillah baik ya, tapi hujan terus kan cuaca. Musim pergantian cuaca tuh Walah, hujan terus. Gimana kuliahnya? Aman? Alhamdulillah lancar, aman. Hmm. Mungkin sebelum kita menuju ke pembicaraan kita pada malam hari ini, sedikit perkenalan dulu dong. Oke, perkenalan singkat dari saya. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Ahda. Saya sekarang menjadi mahasiswi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik, jurusan Ilmu Hadis. Saya asal sekolah dari Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Ali Al-Mihniyah. Mungkin cukup sekian perkenalan singkat dari saya. Masya Allah, ilmu hadis ya. Aduh, insecure-nya Iya. saya nih kalau udah bahas tentang ilmu hadis berarti menggali lebih dalam terus nih sana sekolah gini. Dan dengar-dengar kemarin sempat ikut jadi duta ya. Iya, sempat jadi Mung- finalis Duta Inspirasi. Masya Allah, mungkin saya secara pribadi cuma mengetahui tentang kamu masuk duta, tapi tidak tahu bagaimana proses yang kamu jalani seperti itu. Dan mungkin saya cuma hanya ingin eh, apresiasi kepada kamu. Selamat ya. Dan terus Alhamdulillah, terima semangat kasih. terus. Mm-mm. Semangat dan terima kasih pada malam hari ini sudah menyempatkan waktu dan kayaknya kamu juga dalam keadaan sibuk ya. Tapi Tidak. bisa sempat eh, ketika dihubungi langsung. Oke gitu. Dan ini memang apa? Kamu memang sudah pantas mungkin juga ya karena udah banyak proses yang kamu jalani dan semestinya kamu juga sudah banyak pengalaman yang kamu dapati selama ini gitu dan mungkin saya juga akan banyak belajar dari kamu nih. Insya Mm-mm. Allah. Mm. Dan mungkin topik kali ini kita akan mengangkat tentang Indonesia butuh anak muda. Aduh, Wow, soalnya tentang anak muda. soalnya ini saya tergerak dari berita ataupun di televisi. Pemerintah selalu saja mengaitkan tentang anak muda nih yang menjadi estafet eh, untuk memajukan kesejahteraan atau memajukan perkembangan gitu kan. Jadi gimana sih tanggapan kamu? Bagaimana sih kamu nih? Maksudnya kamu setuju nggak bahwa 100% ataupun 90% bahwa memang anak muda ini menjadi estafet bangsa untuk memajukan atau mengembangkan gitu. Gimana sih menurut kamu? Kalau saya setuju dengan perspektif seperti itu, di mana kita ketahui anak muda itu kan pemikirannya itu masih fresh kan, masih Hmm. ya bibit-bibitnya itu masih semangatnya dalam mencari ilmu. Nah, itulah kenapa pemuda itu selalu dikaitkan dengan estafet penerusan bangsa. Karena pemuda itu udah masih bisa dididik, masih bisa dirubah bentuknya, masih bisa dirubah tujuan hidupnya. Karena seseorang yang sudah lama, yang sudah tua itu kan perjalanan hidup sudah jauh, otomatis kita tidak bisa mengembalikan dia ke masa yang lampau. Itulah kenapa pemuda yang sekarang ini yang harus diperbaiki dengan sebaik-baik mungkin. Karena kita adalah penerus bangsa dan penerus estafet kemajuan dari negara kita ini, Indonesia. Menurut saya seperti itu. Hmm. Tapi eh, gimana jika kebalikan dari itu? Semisal kan sampai saat ini detik ini saya juga belum terlalu mendengar bahwa eh, orang tua renta ini nggak ada dibicarakan bahwa mereka juga bisa memajukan negara ini hanya anak muda. Apakah kamu tidak berasumsi tidak bahwa orang renta juga yang 40 tahun usianya itu bisa tidak bisa memajukan estafet bangsa Oh, kalau saya atau menurut saya tidak. Karena apa? begini, orang yang umur 40-an itu kan sudah masa rentan. Otomatis dia itu sudah tua, sudah ada yang sehat alhamdulillah, namun kebanyakan itu kan sudah ada yang sakit, pokoknya yang rentan lah gitu. Itulah kenapa orang-orang seperti itu tidak
bukan tidak dibutuhkan, tapi mungkin semangat pemuda yang lebih dibutuhkan saat ini. Bahkan setiap ada permasalahan negara yang turun anak muda kan, karena yang lebih maju ke depan itu anak muda. Nggak mungkin kan orang umur 40 tahun itu berteriak-berteriak di depan gedung DPR, nggak mungkin kan? Itulah kenapa lebih keprioritaskan ke pemuda. Mungkin orang tua yang umur 40-an juga bisa, tapi caranya berbeda dengan anak muda. Dia memiliki cara tersendiri untuk memajukan estafet penerus Indonesia saat ini. Jadi menurut kamu pemuda seperti apa sih yang bisa memajukan estafet bangsa gitu? Pemuda seperti Ya, apa? pemuda seperti Jati dirinya seperti apa yang seharusnya menurut kamu secara pribadi? yang pertama itu semangat. Pemuda yang memang Semangat. betul-betul mau merubah estafet, merubah pandangan dunia, merubah pandangan Indonesia, itu memang betul-betul harus punya semangat. Semangat yang tinggi, yang memang niat tekad yang kuat. Dan yang Semangat kedua itu, pertama ya. ya semangat. Yang pertama itu semangat. Paling penting itu semangat. Hmm. Terus apa Yang lagi kedua menurut kamu? dorongan. Dorongan dari keluarga. Karena kan banyak tuh sekarang itu yang eh, mau niatnya itu pemuda sekarang itu mau meneruskan estafet, tapi banyak yang tidak diperbolehkan, banyak yang dikekang, terutama para wanita kan banyak dikekang itu, kita dikekang tidak bebas dalam melakukan aktivitas, sedangkan kita Iya itu juga seperti pemuda, ya ya. Ya ya. jadi kita punya hak Seperti juga untuk, ya ya. jadi Mungkin kita juga seperti punya yang kamu bilang itu anu ya, seperti bilang untuk apa sih perempuan itu kuliah yang nantinya notabene akan menjadi feminisme, ibu dalam rumah artian tangga, feminisme, seperti itu ya. ya dalam artian Mm-mm. feminisme di sini, ya Iya. itu sih dua yang paling penting, poin paling penting menurut saya itu yang pertama adalah niat, semangat, yang kedua itu adalah dorongan, dorongan dari orang-orang sekitar. Oh ya. Gimana sih kalau menarik juga sih kalau yang gitu. Gimana sih kamu untuk eh, menanggapi soal isu bilang perempuan itu untuk apa sih kuliah lantas nanti juga notabene jadi ibu rumah tangga kamu gimana sih kamu menyikapi hal itu kamu risih nggak sih kalau mendengar hal itu. Risih. Iya. Jadi ada perspektif seperti itu, sedangkan kita diciptakan di muka bumi ini memang punya tujuannya masing-masing. Tidak ada juga hadis yang melarang perempuan untuk bekerja, dan tidak ada pula hadis yang melarang perempuan untuk melakukan aktivitas di luar rumah selagi kita masih kita masih dalam syariat Islam. Jadi kalau untuk feminisme tersendiri kan di Indonesia itu sudah banyak, dan ini yang harus dihilangkan. Kenapa sih orang-orang selalu berpikir kalau perempuan tuh tidak perlu pendidikan tinggi karena ujung-ujungnya di dapur? Bukankah kita yang akan pertama mendidik generasi selanjutnya? Saya Nah, setuju pemikiran banget itu. Ya, yang mau karena dihilangkan. generasi anak keturunan kita kan seperti itu kan. Bukan Nah, guru yang betul. awal mendidik gitu, tapi ibu yang lebih turun turun langsung gitu. Jadi memang secara tidak langsung ibu memang harus mempunyai pendidikan gitu, pendidikan Nah, gimana dia mengajari anaknya seperti itu kan. Ya, saya juga sangat setuju sekali seperti itu dan mungkin itu yang harus dihilangkan ya dari sifat ya, seperti itu ya. betul. Seperti itu. Saya juga sangat risih sekali mendengar seperti itu apalagi kita sebagai kaum wanita seperti kaum Iya, sangat risih gitu dan apalagi kita yang menjadi notabene juga seorang mahasiswa risih sekali saya juga mendengar hal tersebut ya seperti itu. ya. Waduh, sangat nah gimana dengan anunya ini dengan kuliah kamu saat ini gimana kamu menanggap gimana kamu sulit tidak kamu mempelajari ilmu hadis karena yang saya ketahui bahwa itu bukan suatu yang hal yang mudah yang harus mudah dalam kategori eh, gampang kita ucapkan bahwa ini itu kan butuh pengkajian ya tidak Iya, notabene ini dosa ini gini-gini gitu kan pasti itu hal yang harus betul-betul diteliti dengan sangat detail sekali ya seperti itu ya. ya. Hmm. Gimana gimana itu gimana kamu anunya. Saya bersyukur karena saya punya landasan pesantren 6 tahun. Jadi kayak pas masuk jurusan ilmu hadis itu yang tidak kayak kaget-kaget amat gitu ya kayak, "Ah, ini apa enggak." Tapi Hmm. yang saya susah itu di pelajaran mentahrij, di mana kita itu ada hadis, kita harus menelusuri sampai ke akar-akarnya. Kapan ini hadis bisa muncul? Dari siapa tangan
telinga siapa yang pertama kali mendengar, dan itu yang paling sulit. Itu yang paling saya sangat susah untuk kuasai mata kuliah tahrij, karena kita kan juga di pondok kita kan sama mempelajari kitab gundul, namun tidak terlalu monoton ke kitab gundul. Jadi yang sulitnya itu membaca kitab-kitab yang non harokat, itu yang bikin susah, yang jadi penghalang sekarang. Hmm, tapi harus tetap terus semangat, nggak ada kata nggak bisa kalau kamu terus belajar Harus. belajar belajar gitu. Belajar dulu juga dari teman-teman mungkin yang lebih tahu, jadi saling belajar gitu kan. Mm-mm. Iya. Jadi semoga eh, anak muda kasih semangat dong, tips kamu, kata-kata bijaksana kamu, karena kamu juga sudah udah menjadi seorang duta, tips kamu dong untuk anak muda gitu. Kalau untuk anak muda, termasuk kita berdua anak muda, Mm-mm, jadilah Insya anak Allah. muda yang mampu mencerahkan kehidupan bangsa. Rubahlah pandangan orang-orang terhadap Indonesia yang katanya eh, hancur, porak-poranda. Rubahlah itu. Kita harus Mm. menjadi generasi yang mampu mengubah pandangan dunia terhadap negara kita sendiri. Semangat anak muda. Semangat anak muda. Yes, ya. Dan saya rasa juga memang anak muda mempunyai peranan penting sekali ya. Betul, Sangat penting. penting banget gitu, karena bisa merubah gitu. Karena jika kita turun langsung di dunia masyarakat, di masyarakat itu masih banyak orang yang miris sekali gitu. Masih banyak, dan mungkin juga termaksud Indonesia juga memang sangat butuh anak muda merubah seperti itu. Dan juga sebenarnya juga anak muda harus bisa merubah pola pikirnya loh. Ya, Harus bisa betul. merubah pola pikirnya gitu. Karena jika merubah pola pikirnya, maka mudah untuk bisa gimana menimba ilmu dengan baik, mencermanya dengan baik seperti itu loh. Dan Betul sekali. semoga saja dan eh, Menteri Pendidikan salah satunya juga pernah bilang bahwa dia berharap bahwa di tahun 50 tahun kita nanti Indonesia bisa seperti halnya di luar negeri, perkembangan Ya, perkembangan amin. teknologinya begininya sedang dirancang, walaupun memang semoga. Dan itu siapa yang eh, mampu itu ya, itu anak muda gitu, karena Itu memang betul. karena memang anak muda masih kuat gitu, fisiknya, pola pikirnya gitu. Mm-mm. Jadi semoga saja eh, anak muda selalu semangat, semangat kamu Semangat, juga semangat sana, semoga. semangat, harus semangat. Kita juga Mm-mm. semangat. Mm-mm. Terima kasih atas waktunya Sanas pada malam hari ini. Bye. Semoga di Sulawesi selalu aman-aman terkendali. Amin. Di sana juga Hmm, semoga aman. Insya Allah aman, aman, aman. Aman. Iya, semoga kuliah kamu selalu lancar gitu, Amin. dan selalu menginspirasi banyak orang. Satu Amin. kata dong, satu kata sebelum mengakhiri ini. Satu kata dong, satu kata. Semangat. Semangat. Dari semangat, seperti mungkin ada kata bijak yang selalu tertanam dalam diri kamu seperti itu, yang kamu selalu pegang mungkin. Mungkin yang pernah dibilang oleh ustadz kita, unzur makolah, walatan zurman kolah. Ambillah ilmu dari siapapun itu. Siapapun yang bilang kalau apa yang dia sampaikan itu adalah suatu kebaikan, maka dengar. Unzur Mm-mm. makolah, walatan zurman kolah. Itu pegangan saya sampai saat ini. Mm-mm. Iya, karena memang menimba ilmu juga itu bukan hanya dari dunia kampus, dunia dari bangku sekolah, tapi dari segi manapun gitu. Bahkan jika ada seseorang yang dianggap oleh banyak orang dia tidak baik gitu loh. Dia orangnya ya jauh lah dari kata yang pokoknya orangnya terbilang buruk seperti itu, tapi Ya, ketika dia memberikan masukan ataupun arahan ataupun motivasi yang bijaksana dan mampu bisa merubah segala situasi saya itu,
Kalau saya sih bisa saja kita mengambilnya karena jangan lihat dari anunya, tapi lihat dari apa yang diucapkan, apa yang dia anu. Jika itu bisa mampu merubah, kenapa tidak gitu? Kita Ya, betul ikuti gitu sekali. kan. Gitu. Ya, betul banget dari apa yang kamu sampaikan itu juga mungkin dengan pegangan kamu seperti itu yang kamu pegang dan masih kamu tanamkan sampai saat ini sehingga kamu bisa sampai saat ini kayak gini gitu. Kamu udah Alhamdulillah. bisa banyak pengalaman, ilmu yang kamu dapati dan saya juga banyak belajar pada malam hari ini. Eh, Kamu seorang inspirasi ya di Sulawesi. Amin, ya Allah. Mm, Di UIN belum anu ta? Belum ini, belum offline, belum Sudah, offline. offline. Offline, serius? Iya, serius. Demi apa serius? Mami, udah lama offline. Astagfirullah, kira masih online. Ya, Tapi tapi ya semuanya. begitu. Enggak, ada beberapa lah yang online. Hmm. Tapi kebanyakan juga offline. Oh, ya seperti itu ya. Ya, terima kasih pada malam hari ini sudah menyempatkan hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau berkata yang menyakitkan. Karena kita juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih waktunya. Terima kasih sana. Iya, Waktunya, Wek.